Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita dapat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tsakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang takkan mampu kita beli walaupun dengan harta seluruh dunia ini kita gabungkan, dan juga nikmat Islam yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang disayanginya. Ketika miliaran manusia di dunia ini tidak Allah berikan kesempatan seperti kita untuk memeluk agama Islam. Mari sama-sama kita bersyukur agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita dan Allah berkahi kita. Tak lupa juga mari senantiasa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan juga kelak di akhirat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah berhadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah mengganti kesediaan waktu para bapak-bapak dan ustadz semua dengan balasan yang terbaik dari Allah. Langsung saja kita memasuki agenda silaturahmi buka bersama dengan tema Ramadan momentum perubahan menuju Islam rahmatan lil alamin. Saya di sini sebagai MC yang akan memandu acara. Sebelumnya saya ingin membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hadid Maulana Hadid. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Ustadz Ahmad Subandi. Keempat, pemutaran video problematika umat. Kelima, setepak sirih penyejuk hati oleh Buya Kusnadi Ar-Razi yang telah berhadir. Keenam, agenda diskusi. Ketujuh, doa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid. Dan nanti agenda kita tutup dengan buka bersama, sholat maghrib berjamaah, lalu makan malam bersama. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita memasuki acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Maulana Hadid. Kepada Ananda Maulana Hadid, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang membacakan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin, Allahumma amin. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Ustadz Ahmad Subandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunzika ila minha min yaumin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu wa annahu ta'budun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul adzim. Wassalatu ala nabiyil karim ala nahnu minasyaitonir syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, dan juga kita masih diberikan nikmat di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan, kalau dihitung-hitung adalah bulan 1000 bulan. Nah, jadi selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin undangan yang sengaja kami hadirkan dalam acara silaturahim, yaitu berkaitan dengan
Ramadan momentum perubahan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi dalam hal ini kami sebagai sebagai penyelenggara atau panitia komunitas dakwah Islam STM Hilir mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada para panitia yang sudah berjibaku menyediakan atau menyiapkan waktu, tempat dan hal-hal yang tentunya berkaitan agar mensukseskan ini acara. Nah, dan begini juga tujuan kami melaksanakan hal ini adalah, mohon maaf, dakwah itu tidak bisa sekelompok saja, tapi tugas dakwah itu bukan tugas para ulama, para ustadz, para asatid, tetapi tugas semua umat Islam. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk hadir di tempat ini agar kita bersinergi antara para tokoh ulama menghadapi situasi kondisi masyarakat hari ini. Nantinya ini, mohon maaf, ini sebenarnya tugas Ustaz ya, namun ya sedikit saya ungkapkan, adalah sesuatu dalam diri kita itu ada kegelisahan atau kita curhat melihat situasi kondisi masyarakat hari ini dimanapun kita berada, apalagi skop internasional. Saya sering perhatikan salah satu contoh yang melitik hati saya, umat Islam itu banyak, bahkan di Indonesia ini terbanyak katanya. Namun kita perhatikan yang mendasar aja, banyakan yang sholat atau banyakan yang tidak sholat. Nah, ini berarti Islam belum sampai atau bagaimana? Nah, jadi ini menjadi sebuah keprihatinan. Dan saya pribadi, saya merasa neraka itu sudah pasti saya alami, tapi surga belum pasti. Namun mengapa saya harus santai dalam hidup ini? Jadi sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara keempat, yaitu pemutaran problematika umat, yang mana kita sama-sama mengetahui keadaan umat saat ini begitu luar biasa, ditindas dari berbagai sisi. Saudara-saudara kita yang ada di luar sana bahkan berupaya untuk dijauhkan dari agama. Maka kami mengajak para hadirin semua untuk sama-sama menyimak bagaimana kondisi keadaan umat kita hari ini. Semoga dengan itu memancing motivasi untuk kita agar mau bersama-sama lebih serius lagi dalam mendakwahkan Islam di tengah umat. Langsung saja pemutaran videonya yang akan dibawakan oleh operator. Dengan umat ini, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu Setepak Sirih Penyejuk Hati oleh Buya Kusnadi Ar-Razi. Beliau ini adalah ulama Azwaj Kota Medan dan juga beliau adalah khadim Majelis Darun Nawawi. Kepada para hadirin, mari sama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga dapat membuka hati kita dan menggerakkan hati kita. Kepada Buya Kusnadi Ar-Razi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat
yang senantiasa ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Para asatidz sekalian, para alim ulama, para tokoh, para tuan guru, orang tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah di forum ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita ke dalam majelis kita dan diberikan kita kebaikan yang banyak, apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kita berharap bahwa Al-Quran yang kita baca itu benar-benar menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita semua. Sesuai dengan topik atau tema yang disampaikan tadi oleh host, bulan Ramadan semoga menjadi momentum bagi kita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang Allah turunkan dengan diutusnya Rasulullah SAW untuk menjadi rahmat, sebagaimana sudah Allah tegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami menurunkan engkau atau mengutus engkau, yakni Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat, kecuali sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi Islam ini adalah rahmat. Apa makna rahmat itu? Rahmat ini kan lafaz mustarak, punya banyak makna. Di antara makna daripada rahmat itu adalah kebaikan. Jadi Allah menurunkan agama ini, yaitu Islam itu, agar menjadi kebaikan. Dia menjadi maslahat, maslahat bagi kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Allah menurunkan agama ini kan berarti ada tujuan yang hendak diraih, yaitu agar manusia itu bisa beribadah kepada Allah secara benar, agar manusia itu bisa taat kepada Allah sesuai dengan sesuai dengan yang Allah harapkan, dan agar mereka itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka. Jadi syariat ini menjadi solusi, agama ini menjadi solusi, agama ini menjadi petunjuk. Karenanya siapa saja yang kemudian mereka tidak mengambil agama ini, tidak mengambil petunjuk, maka mereka akan berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Ya, mereka akan berada di dalam kesempitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi siapa saja yang berpaling daripada syariat Allah, peringatan Allah ini, maka apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah penghidupan yang sempit, baik itu kehidupan dunia yang sempit ataupun kehidupan akhirat. Dan firman Allah yang tadi kita sebutkan, ya, surah Al-Anbiya ayat 107, itu dipertegas oleh Allah di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 86, ketika Allah mengatakan, wa ma kunta tarju an ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan minar rabbik, bahwa tidaklah engkau itu mengharapkan atau berharap diturunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran itu, kecuali Alkitab itu menjadi rahmat, menjadi rahmat daripada Tuhanmu. Jadi yang mana yang disebut dengan rahmat, para ulama itu mengatakan kehadiran Rasulullah SAW sendiri itu sudah rahmat. Yang kedua, karena Nabi SAW membawa sesuatu, yaitu Alkitab itu, Al-Quran itu, dan itulah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan agama ini dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka itu seharusnya itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita kemudian membiarkan kita, tetapi Allah juga memberikan kita petunjuk bagaimana kita menyelesaikan atau menjalani kehidupan ini. Kan beda dengan cara pandang orang-orang sekuler.
Said Naqib Al-Atos. Beliau di dalam kitab atau di dalam buku Al-Islam, Islam and Secularism, beliau mengatakan bahwasanya sekularisme itu pandangan yang memandang bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia atau setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan membiarkan manusia itu mengatur hidupnya sendiri. Itu yang disebut dengan sekularisme. Sekuler itu kan maknanya di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang itu maknanya apa yang kita lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu hanyalah hubungan penciptaan saja. Allah telah menciptakan kita, kemudian membiarkan kita untuk mengatur hidup kita. Nah, sekuler kan begitu. Banyak Muslim yang cara pandangnya begini. Seperti ini, mereka memandang bahwasanya setelah Tuhan itu menciptakan mereka, Allah menciptakan mereka, mereka merasa bahwa Allah itu tidak mengatur hidup mereka, atau hanya mengatur satu aspek saja, yaitu aspek ritual, urusan ibadah saja, sholat, puasa, haji. Tapi dalam urusan yang lain-lain Allah tidak menurunkan atau kemudian tidak mengatur urusan hidup kita. Apalagi kemudian mereka memakai dalil. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat tentang bagaimana cara menyerbuk pohon kurma, kemudian Nabi memberikan saran, oh caranya begini. Ketika mereka mengikuti saran Nabi, ternyata gagal panen. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu perkara urusan dunia kalian. Nah, sebagian orang menyangka bahwasanya hadis ini itu maknanya adalah bahwa kita ini dalam urusan sosial, dalam urusan masyarakat, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi itu tidak ada syariat yang mengatur itu. Jadi kita bebas membuat hukum dalam persoalan itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa itu adalah urusan dunia dan urusan dunia diserahkan kepada kita. Padahal kaitannya hadis itu adalah berkaitan dengan urusan sifatnya teknis, ilmu pengetahuan. Tapi dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, kita semuanya diatur. Contoh misalnya, sekarang itu area tambang atau kemudian lahan tambang batu bara itu seluas 813.000 hektar itu dikuasai oleh 7 perusahaan raksasa. Jadi 7 perusahaan itu menguasai lahan pertambangan batu bara seluas 813.000 hektar. Itu kan luas sekali. Itu kekayaan alam kita, tapi dikuasai oleh 7 perusahaan. Padahal kalau kita merujuk ke Undang-Undang Minerba tahun 2009, itu setiap kali habis kontrak, maka itu harus dikembalikan kepada negara. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kontrak itu terus diperpanjang. Mungkin sampai habis, tidak ada lagi yang tersisa, baru kemudian mereka menyelesaikan kontrak itu. Nah, pertanyaannya, batu bara yang sedemikian banyak itu milik siapa? Kalau kemudian kita kembali ke sistem sekarang, kalau itu dikembalikan kepada hukum buatan manusia, pasti mereka akan mengatakan bahwa siapa saja boleh mengambil batu bara itu asalkan mereka punya modal, asalkan mereka mampu melakukan eksploitasi terhadap atau eksplorasi terhadap barang tambang itu, ya silahkan mereka nikmati. Akhirnya kemudian banyak kekayaan alam kita itu yang menikmati hanya segelintir orang, segelintir perusahaan. Padahal syariat Islam sudah mengatur itu. Di mana kemudian syariat Islam mengatur itu? Di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar, bahwa kaum muslimin itu mereka berserikat di dalam 3 perkara, 3 hal. Artinya mereka punya hak memiliki, punya kepemilikan bersama. Pertama dalam air, kemudian padang gembalaan, kemudian yang ketiga api. Api an-nar di sini ditafsirkan oleh ulama kontemporer sebagai energi. Dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat itu yang datang kepada Rasulullah, namanya Abyad bin Hamal. Dia meminta kepada Rasulullah, minta tambang garam. Dia ada tambang garam yang sebenarnya jumlahnya sangat besar. Tapi Rasulullah tidak tahu ternyata di situ ada garam yang jumlahnya sangat luar biasa banyak.
Ketika Abyad bin Hamal itu minta sebidang tanah yang di situ ada tambang garamnya, Rasulullah memberikan. Kemudian ada sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadri ma qata'ta lahu?" Ya Rasulullah, apakah engkau tahu apa engkau telah memberi apa kepada dia? Apa yang engkau beri kepada dia? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya, qata'ta lahu al-ma'a al-idda. Ya, engkau telah memberikan kepadanya itu air yang mengalir. Jadi sahabat ini memberikan gambaran bahwa batu bara yang ada di lahan yang diberikan oleh Rasulullah itu banyaknya seperti air yang mengalir. Itu kalau diambil mungkin nggak habis-habis, atau kalaupun habis itu butuh waktu bertahun-tahun, saking banyaknya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fantaz'a minhu. Kemudian Nabi menarik kembali pemberiannya. Padahal kita tahu kalau di dalam syariat itu kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, haram hukumnya kita ambil balik. Kalau Nabi kan memberikan gambaran seperti apa? Seperti anjing yang menjilat yang menjilat ludahnya sendiri. Atau yang menjilat air liurnya sendiri. Nah, itu ibarat orang yang memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain kemudian ditarik lagi. Tapi kenapa kemudian menarik lagi? Rasulullah menarik lagi pemberian itu kepada Abyad bin Hamal. Itu menunjukkan bahwasanya itu bukan hak Abyad bin Hamal. Karena Rasulullah sebelumnya tidak tahu ternyata tambang garam itu jumlahnya sangat luar biasa banyak. Nah, dari situ kemudian para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang jumlahnya sangat banyak, tambang atau kemudian sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak itu milik umat, itu termasuk milkiyatul ammah. Tidak boleh dimiliki oleh individu atau sekelompok orang. Itu syariat. Jadi kalau misalnya kita kembali kepada syariat dan ternyata syariat mengatur hal itu, maka berapa banyak kekayaan alam kita itu yang akan kembali lagi kepada umat, kembali lagi kepada rakyat, sehingga kemudian mereka bisa menikmati itu. Dulu saya pernah dapat informasi dari Ustadz Dwi Condro 10 tahun yang lalu. Beliau ketika ke Freeport itu pernah tanya, ini sebenarnya berapa emas yang didapatkan dari tambang emas itu yang ada di Freeport. Staf di sana itu sampai mengatakan, kira-kira kalau misalnya ini semua dimiliki oleh Indonesia, oleh pemerintah, kemudian dikembalikan hasilnya kepada masyarakat, maka itu bisa menggratiskan pendidikan seluruh rakyat Indonesia mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Saking banyaknya. Tapi berapa yang kita dapat? Orang miskin jumlahnya luar biasa banyak. Yang nggak bisa sekolah juga luar biasa banyak. Yang putus sekolah karena nggak ada biaya juga luar biasa banyak. Padahal kita diberikan kekayaan alam oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa banyak. Nah, inilah bukti bahwasanya adanya sebagian orang yang kemudian mereka berpikir atau kemudian punya cara pandang sekuler, sehingga kemudian mereka mengkerdilkan Islam itu hanya seperti agama yang mengatur masalah ritual saja. Padahal Islam ini agama yang sempurna. Sampai kemudian ada orang Yahudi yang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia sampai ngomong begini ke Sayyidina Umar, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang turun kepada kalian itu, yang andaikan ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari Id, sebagai hari raya." Jadi mereka menunjukkan adanya kecemburuan terhadap kaum muslimin. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ayat mana yang kau maksud? Kemudian dia mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama. Aku ridhoi agama kalian itu, Islam itu sebagai agama yang kemudian dianut oleh kita. Jadi mereka merasa cemburu dengan ayat ini. Andaikan ayat itu turun untuk mereka, tetapi kenyataannya tidak begitu. Karena agama mereka sebagaimana yang kita tahu bahwa telah mengalami tahrif, perubahan-perubahan. Mereka beriman terhadap sebagian, kemudian membuang sebagian yang lain. Jadi satu-satunya agama yang kemudian sempurna itu adalah Islam. Nah, hari ini ketika kemudian Islam itu tidak hadir di tengah-tengah kita, tidak diterapkan secara sempurna, secara kafah, maka berapa banyak maslahat yang tidak bisa kita nikmati, yang tidak bisa kita raih.
Bahkan kita merasakan banyaknya mudarat, mafsadat yang terjadi karena tidak ada syariat. Salah satu persoalan misalnya di tempat kita atau di kota Medan misalnya dan sekitar, pembegalan misalnya, kita keluar malam kadang-kadang was-was. Banyak keluhan dari masyarakat. Bagaimana kemudian angka kriminalitas pembegalan di jalan itu kan makin meningkat, luar biasa. Nah, bagaimana kemudian kita menangani ini? Padahal di dalam syariat sudah ada hukumnya. Kan sudah ada hukumnya. Hukum bagi qutta'ut thariq, ya, para pembegal di jalan itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hukumannya adalah kalau tidak dibunuh dia disalib atau dipotong tangannya secara bersilangan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kan itu hukumannya. Jadi balasan bagi orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, yang pertama ayyuqattalu, mereka dibunuh itu kalau penjelasan para ulama Syafi'iyah, dibunuh kalau mereka membunuh korbannya. Jadi mereka membegal, mereka membunuh korbannya, mengambil hartanya. Au yusallabu, atau disalib. Ini kalau kemudian mereka membunuh sekaligus mengambil hartanya, berarti mereka disalib dan dibunuh. Atau kemudian kalau mereka tidak sampai membunuh, melukai korbannya kemudian mengambil hartanya, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Balasannya adalah dipotong tangan dan kaki bersilangan. Atau yang terakhir, au yunfau minal ard, atau kemudian mereka diusir, diasingkan dari tempat kediaman mereka. Kalau kemudian satu hukum had itu ditegakkan, ya, hukum itu ditegakkan, maka akan berapa banyak kemudian akan turun angka kriminalitas. Satu aspek itu saja. Makanya kan Nabi SAW sampai mengatakan, lahaddun yuqamu fil ard ahabbu ila ahliha min arba'ina min ayyum taru arba'ina subahan. Sungguh satu had saja, satu hukuman had, satu saja hukuman had yang ditegakkan itu lebih disukai oleh penduduk bumi daripada kemudian mereka dihujani atau kemudian turun hujan selama 40 hari. Satu hukum had saja. Kenapa? Karena ketika kemudian satu hukum Allah ini kemudian ditegakkan, maka akan berapa banyak maslahat yang bisa mereka raih. Kemudian berapa mafsadat yang bisa mereka tinggalkan, mereka hilangkan. Jadi satu hukum had itu kita akan merasakan satu rahmat, satu kebaikan. Bagaimana kalau kemudian semua hukum Islam itu diterapkan? Tentu kemudian untuk mengurangi kriminalitas semacam ini nggak hanya dari sisi aspek sanksi saja, tapi juga dari aspek yang lain, aspek pendidikan misalnya. Terus terang misalnya kita mengatakan bahwa pendidikan saat ini belum berhasil mencetak manusia yang beradab dan bertakwa. Itu kan yang melakukan kejahatan-kejahatan justru anak-anak sekolah, para pelajar. Berarti kan kita gagal ya, dalam pendidikan ini gagal membentuk manusia yang bertakwa atau imtak, ya. Mereka punya keimanan, ketakwaan, apalagi kemudian punya kemampuan-kemampuan yang lain dalam pengetahuan-pengetahuan umum. Nah itu, jadi para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita terutama para asatidz, para ustadz, para dai, ya, para alim ulama, mereka harus menjadi bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini. Karena ketika kita melihat kejahatan karena tidak diterapkannya syariat, itu kan berarti kemungkaran yang seharusnya harus kita hilangkan. Sebagaimana kemudian Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran di depan mata, maka ubah dengan tangan. Biyadihi au bisultan au bil quwwah, dengan kekuasaan atau dengan kekuatan. Fa in lam yastati, kalau kemudian kita tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisan.
Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau juga tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Posisi kita di mana? Kalau yang pertama mungkin kita nggak mampu. Orang yang punya kekuasaan mungkin mereka mampu untuk melakukan pencegahan kemungkaran itu dengan kekuatan atau dengan tangan tadi. Nah, paling tidak posisi kita itu ada pada lisan. Karenanya tidak boleh diam. Kalaupun tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Kalaupun dengan hati fabiqalbihi, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Beliau mengatakan kalaupun seseorang itu dia nggak mampu dengan lisan, dia membenci dalam hati. Dalam hati itu pun syarat kalau dia membenci dalam hati, dia harus punya azam. Kalau suatu saat dia mampu dengan lisan maka dia akan ubah dengan lisan. Harus ada azam. Harus ada keinginan kuat di dalam hatinya. Ketika dia benar-benar tidak mampu menyuarakan kebenaran itu dengan lisan, tapi ketika dia mampu, dia harus tunjukkan ya, di hadapan orang bahwa dia itu adalah bagian daripada orang-orang yang menyerukan kebenaran. Karena kejahatan itu, munculnya kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan itu salah satu penyebabnya adalah karena orang-orang baik itu diam. Mereka seolah-olah mendapatkan legitimasi. Oh, nggak ada yang melarang. Misalnya mereka melakukan kejahatan, kemungkaran, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menasihati. Maka mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Akhirnya kemudian kejahatan itu menjadi sesuatu yang lumrah pada akhirnya. Kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu bahwa itu kemaksiatan, mereka mendiamkan itu. Padahal mereka mampu untuk kemudian menyuarakan kebenaran dan menghilangkan kemaksiatan dan kemungkaran semacam itu. Nah, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang justru kemudian menjadikan kita atau menambah kemaksiatan itu disebabkan karena kita tidak terjun di dalam tengah-tengah masyarakat. Seperti misalnya orang pacaran, misalnya pacaran itu kan sudah dianggap lumrah itu kalau di masyarakat. Berzina, bahkan berzina sekalipun itu di dalam pandangan masyarakat itu sudah tidak lagi dianggap sebagai kemaksiatan besar, sebagai dosa besar. Kalau ada yang berzina misalnya anak, istri atau keluarganya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya laki-laki yang menzinahi putrinya itu menikahi putrinya supaya bertanggung jawab. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu adalah kejahatan dalam pandangan syariat. Di orang menganggap itu biasa. Kenapa? Karena hilangnya sebagian daripada kaum muslimin yang mereka mencegah kemungkaran semacam itu, setidaknya dengan lisan. Ya, karenanya kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya syariat Islam itu justru kemudian akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemana kemudian arah perjuangan kita atau kemudian upaya kita, dakwah kita? Ya, dakwah kita ini adalah dakwah agar syariat Islam yang sebagian besar telah ditinggalkan oleh umat itu kembali hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh individu, harus oleh jamaah. Dan sebagian besar daripada hukum Islam itu tidak bisa diterapkan oleh individu, tidak bisa diterapkan oleh jamaah, tetapi harus diterapkan oleh negara. Karenanya kenapa kemudian hadirnya negara yang kemudian yang menerapkan Islam itu secara kafah itu menjadi harga mati bagi kita. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, bahwa ad-din wa sultan tau'amani. Jadi agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, nggak bisa dipisahkan. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ad-dinu usun wa sultanu harisun. Jadi agama itu adalah asas, kemudian sultan atau kekuasaan itu adalah penjaganya. Mala usalahu famahdumun wa mala harisalahu fadha'i'un. Segala sesuatu yang tidak ada asasnya maka dia akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan hilang. Kita lihat sekarang, kalau negara tidak ada asas, yakni agama, maka dia akan hancur. Hancur sosialnya, hancur ekonominya, hancur politiknya, macam-macam. Akan muncul kesenjangan,
kemaksiatan, kerusakan, mafsadat di mana-mana. Begitu juga ketika kemudian agama ini tidak punya haris, tidak punya penjaga, maka dia akan lenyap. Berapa banyak hukum Islam yang lenyap dari tengah-tengah kehidupan kita? Hukum hudud misalnya, hukum yang mengatur ekonomi seperti yang tadi kita singgung. Hukum yang berkaitan dengan politik. Padahal para ulama telah menulis berbagai macam kitab yang menjelaskan Islam dari banyak sisi, dari segala sisi. Al-Ahkam Sultaniyah, sebagaimana yang ma'ruf yang sering kita dengar, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang menjelaskan sistem politik itu lengkap sekali. Ada Al-Amwal misalnya yang ditulis oleh Abu Ubaid yang itu menjelaskan bagaimana ekonomi negara. Al-Kharaj yang ditulis oleh siapa? Murid daripada Imam Abu Hanifah. Apa saya? Hah? Siapa Ustaz? Kitab Al-Kharaj itu ditulis oleh salah satu dari dua murid Imam Abu Hanifah, saya lupa, satunya kan Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, satu lagi wallahu alam. Al-Kharaj itu bercerita tentang bagaimana Ahlul Zimmah itu mereka diambil kharajnya kalau kemudian mereka memiliki tanah kharajiyah. Jadi sampai seperti itu, detail sekali kemudian syariat Islam itu mengatur itu. Sampai kemudian para ulama menuliskan untuk menjelaskan syariat Islam itu secara gamblang. Nah, itu tujuan kita, sampai kemudian bagaimana Islam ini diterapkan di level negara, bukan hanya di level individu, bukan hanya di level masyarakat, tapi di level negara. Karena negara itulah haris itu tadi. Dia sebagai penjaga. Dialah yang akan menjaga agama ini untuk merealisasikan apa yang kita sebut dengan maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariat itu di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Artinya ketika kemudian syariat Islam itu diterapkan, berapa banyak jiwa itu yang terselamatkan. Ya, dengan hadirnya hukum, misalnya kisos. Ya, orang yang berbuat kejahatan itu kan akan berpikir ribuan kali ya untuk berbuat kejahatan, membunuh jiwa manusia. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hifzul mal, terjaganya harta, seperti tadi misalnya adanya had ya bagi para pembegal, adanya had sarikoh bagi pencuri, adanya hukuman takzir bagi para koruptor misalnya. Nah, hukuman takzir kita tahu hukuman yang paling maksimal itu bisa hukuman mati, tergantung kejahatannya. Kemudian hifzul amni, menjaga keamanan. Di semua maqasid syariah itu bisa terrealisasikan ketika syariat itu diterapkan. Kalau kemudian syariat Islam itu tidak diterapkan, maka nggak akan mungkin kemudian bisa terrealisasi yang namanya maqasid syariah itu, maslahat itu. Karenanya kemudian para ulama sampai mengatakan haitsu ma yakuni syar'u takunil maslahah. Di mana ada hukum syariat itu, maka di situ ada maslahat. Tidak bisa dibalik. Di mana ada maslahat, di situ ada hukum syara', nggak bisa. Tetapi di mana ada hukum syariat, maka di situ ada maslahat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat nanti di yaumil akhir, maka tidak ada jalan lain kecuali kita memperjuangkan syariat Islam ini yang telah ditinggalkan. Ya, kita bersyukur masih ada sebagian daripada syariat yang bisa kita amalkan. Tapi kan kita tidak cukup berpuas diri dengan sebagian daripada syariat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu agar dia bisa diterapkan secara menyeluruh. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan Alkitab ini, Al-Quran ini untuk apa? Tibyanan likulli syai', untuk menjadi penjelas terhadap segala sesuatu. Intinya tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita yang tidak dijelaskan di dalam syariat. Jadi Al-Quran ya, Al-Quran itu menjadi benar-benar menjadi hidayah. Kalau kata Wahbah Zuhaili, Al-Quran itu menjadi hidayatul irsyad wal bayan. Dia menjadi hidayah petunjuk, hidayah yang berupa petunjuk dan penjelasan. Nah, hidayah yang berupa petunjuk dan penjelasan itu kan harus diamalkan agar kita mendapatkan hidayah yang ketiga. Kalau hidayah yang pertama itu hidayatul akli, Allah sudah memberikan kita hidayah akal. Yang kedua Allah memberikan hidayatul irsyad wal bayan, yaitu Al-Quran yang sudah kita baca, yang kita hafal.
Dia akan menjadi hidayah, benar-benar menjadi hidayah ketika diterapkan. Ketika sudah diamalkan, maka kita akan mendapatkan hidayah yang ketiga, itu hidayah yang itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah itu taufik wal ma'unah. Hidayah yang berupa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa istiqomah ini sampai akhir hayat. Tetapi ketika Allah berikan kita taufik, maka insya Allah jalan kita akan selamat, istiqomah kita sampai akhir hayat. Syaratnya satu, ketika kita menerapkan dan mengamalkan hidayatul irsyad wal bayan, yaitu berupa Al-Quran, kemudian apa yang ditunjuki oleh Al-Quran yaitu hadis Nabi SAW, dan apa yang ditunjuki oleh keduanya yaitu ijma'us sahabah dan qiyas. Jadi yang menjadi masadirul hukmi, yang menjadi sumber daripada hukum syariat itu sendiri. Nah, itu mungkin barangkali para asatidz sekalian, para alim ulama, para tuan guru, para orang tua kami, mungkin sebagai pengantar ya di diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada tukar pandangan ya dari para guru-guru kami yang ada di sini, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan bisa mengambil banyak faedah dari majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, begitu luar biasa Ustadz Kusnadi Ar-Razi memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam mengatur kehidupan kita, dan Islam tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ketika tidak menerapkan Al-Quran sebagai pengatur kehidupan secara sempurna. Maka dari itu, kepada para hadirin, para ustadz, para alim ulama, tokoh sekalian, pada kesempatan ini kami membuka kepada para hadirin untuk bertanya atau memberikan pernyataan. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Kepada para hadirin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sebetulnya mau bertanya atau mau memberikan taswiyah nanti. Pertanyaan entah apa, tapi pasti nanti dari Pak Ustadz ada tausiah. Di surat Al-Ajarat itu ayat 56 saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya terkecuali untuk beribadah. Nah, kemudian pandangan tanggapan muslim-muslim di antara sesama kita beda-beda. Ada yang beribadah aja, nah dunia nggak penting-penting, akhirat yang penting. Di surat Al-Surah ditegaskan lagi ayat 20, kalau kamu mementingkan akhirat maka dunia akan mengiringi. Kalau kamu mementingkan dunia, akhirat tidak diberi, dan dunia hanya sedikit. Gitu lagi ditegaskan. Jadi pemahaman kami ini dari Pak Ustadz tadi udah nampak begitu terang benerang sedikit tentang Islam itu, tentang Islam ya syariat, Al-Quran dan hadis memang itu. Jadi pertanyaan bagaimana Pak Ustadz untuk menyampaikan ini kepada sesama muslim di antara kami ini, supaya mereka tentang syariat ini dulu yang diutamakan, diprioritaskan. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah sebagai istri Nabi,
bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah. Kita tahu bagaimana ibadahnya Nabi itu kalau sudah sholat malam itu mulai dari pertengahan malam sampai menjelang fajar, sampai dikabarkan kemudian kaki karena lamanya berdiri. Kemudian semuanya diceritakan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ada satu orang di antara mereka, dia sampaikan kepada Sayyidah Aisyah, kalau begitu aku akan beribadah sepanjang hidupku, nggak menikah, nggak lain-lain. Intinya urusan dunia dia nggak perhatikan lagi. Saya akan beribadah, mau menyaingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakanlah hal itu kepada Nabi oleh Sayyidah Aisyah, bahwa ada sebagian orang datang kepada beliau, kemudian bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian disampaikanlah bahwa dia akan beribadah terus-menerus. Kemudian apa kata Nabi? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini beribadah, tetapi aku juga menikah. Nabi juga menikah. Nabi juga melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ibadah, Nabi juga menikah, mengurusi keluarga, mengurusi masyarakat, mengurusi negara. Jadi bukan berarti kemudian ibadahnya Nabi itu Nabi meninggalkan urusan-urusan duniawi tadi. Jadi Nabi hendak meluruskan pandangan sahabat. Jadi tidak benar kalau kemudian di dalam hidup kita itu hanya ibadah saja. Ibadah ini maknanya ibadah mahdhah. Sholat saja misalnya, puasa saja, nggak peduli dengan urusan masyarakat. Jadi masyarakat mau jadi apa terserah, yang penting dia ibadah. Bahkan mungkin nggak peduli dengan keluarga, nggak mau kerja dan seterusnya. Nah ini pandangan yang keliru. Makanya Nabi meluruskan. Meskipun Nabi ibadah mahdhahnya itu luar biasa, yang mungkin tidak akan sanggup untuk kita saingi, tetapi Nabi juga bagaimana beliau mengurusi keluarga, menafkahi keluarga. Kan Nabi itu sampai kalau kemudian memberikan nafkah itu kadang-kadang memberikan nafkah sampai 1 tahun itu kepada istri-istri beliau yang jumlahnya 9. Maksudnya yang hidup bersama dengan beliau, tidak termasuk dengan almarhumah atau Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi juga mengurusi keluarga, kemudian juga mengurusi kaum muslimin. Jadi Nabi mengurusi banyak hal. Jadi intinya bahwasanya agama ini, karena agama ini turun bukan hanya ibadah mahdhah saja, tetapi juga mengatur urusan kehidupan dunia. Karenanya makna beribadah itu tidak boleh kita persempit hanya ibadah mahdhah. Karena kan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kita bekerja, cari nafkah untuk keluarga. Ketika diniatkan itu untuk Allah, untuk menafkahi keluarga, ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kebaikan di akhirat, maka itu jadi ibadah. Ibadah ghairu mahdhah. Ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat, maka itu juga ibadah. Ketika kita menasihati orang lain, itu juga ibadah. Ketika kita bekerja dan bekerjanya kita itu sesuai dengan hukum syariah. Kalau kita berbisnisnya kita itu sesuai dengan hukum syariah. Kita jalankan hukum-hukum fikih seputar jual beli itu. Kalau kita punya kerjasama bisnis, maka kita jalankan hukum syirkah itu. Jadi syariat kita itu mengatur urusan kita. Jadi kita menjalani kehidupan duniawi ini tapi tidak keluar daripada rel syariat, maka semuanya akan bernilai ibadah. Jadi syariat itu luas sekali ya. Jadi kita tidak boleh kemudian mempersempit agama ini hanya dalam urusan ibadah mahdhah saja. Karenanya kemudian agar kehidupan kita itu bernilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini yang keluar daripada hukum syariat, karena semuanya ada hukumnya. Al aslu fil af'ali at-taqayyud bil hukmi syar'i. Kaidahnya kan begitu. Hukum asal daripada perbuatan itu ada. Kita mengambil hikmah daripada apa tadi sudah kita dengarkan. Mungkin salah satu itu menjadi kita untuk berdoa agar kiranya dalam pertemuan kita ini senantiasa mendapat berkah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultan.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala dosa kedua orang bapa kami, dan terlebih ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, berilah kami kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah anugerah yang banyak pada kami ya Allah, agar kami dapat ya Allah melanjutkan dakwah ya Allah di tengah-tengah umat ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berilah kami kekuatan. Tidak ada kekuatan